Nah, sekarang kita akan membahas ke bukti memorial keempat ya. Bukti memorial keempat itu adalah pencatatan PPN income, dan ada dua transaksi. Yang pertama saya bacakan, pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar. Maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dipindahkan ke PPN payable. Berarti menutup akun ya. Jadi menutup akun PPN income dan PPN outcome. Jadi di sini keterangannya adalah menutup akun PPN income dan PPN outcome. Nah, kalau menutup itu, yang tadinya di debit kita taruh kredit, yang tadinya di kredit kita taruh debit. Nah, seperti itu menutup namanya ya. Di sini kita lihat di account list PPN outcome dan PPN income. Ada di, kita cari di sini. Oh, berarti di liability. Nah, PPN outcome ini berarti di kredit, PPN income di debit ya. PPN outcome di kredit, PPN income di debit. Nih, terbukti di sini tandanya minus, artinya kontrabalance, sedangkan liability itu saldo normalnya di sisi kredit. Nah, berarti yang minus dia posisinya di lawannya kredit, yaitu di debit. Berarti PPN outcome yang tadinya di kredit kita taruh di debit ya. Debitnya adalah di sini kita isi PPN outcome. Nah, kreditnya lawannya PPN income. Berarti PPN income kan kontrabalance. Kontrabalance dari liability di kredit artinya di debit. Maka di sini di jurnal penyesuaian kita taruh di kredit ya. PPN income di sini. PPN income. Nah, seperti ini. Ini menutup ya, namanya menutup akun. Saya blok dulu, warnanya saya hijaukan karena untuk menandakan ini jurnal yang muncul. Nah, PPN outcome-nya berapa, Bu? Kita salin aja nilai di sini. PPN outcome 101.200, kita tulis di sini. 101.200. Kemudian PPN income-nya di kredit. Senilai saldonya aja di sini. 64.340, minusnya jangan karena dia kontrabalance. 64.340, 64.340. Nah, kira-kira ini debit kreditnya sudah balance belum? Belum sama ya. Maka untuk menyamakannya di sini lihat di perintahnya. Maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya agar seimbang dengan namanya PPN payable. Jadi muncul akun baru yaitu PPN payable di sisi mana? Nah, ini debitnya besar, kreditnya kecil. Agar balance harus ditaruh di kredit ya. Senilai 6 akunnya dulu, PPN payable. Senilai berapa, Bu? Senilai sisanya aja, 101 dikurangin 101.200 dikurangin, sebentar saya carikan kalkulator. Kalkulator. 101.200, 101.200. Jadi kalau untuk membalanskan, kamu taruh ke yang nilainya kecil ya, untuk menambahkan 101.200 dikurang 64.340. Nah, hasilnya adalah 36.860. 36.840.
Nah, seperti ini. Ini untuk menu akun yang pertama atau transaksi pertama. Yang kedua, kita lihat di sini, PPh badan bulan Desember akan dibayar bulan Januari adalah dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Berarti mencatat PPh badan. PPh badan. PPh badan yaitu 5%. Berapa tadi? 0,5%. 0,5% dari penjualan bersih. Ya. Nah, akun yang muncul apa? Akun yang muncul PPh badan, berarti beban PPh. Kita lihat di sini expense, beban PPh. Ada nggak di sini? Nggak ada, berarti ada di other expense. Kalau nggak ada nih, interest tax expense ya. Itu cara mencarinya, karena mencatat PPh itu beban pajak. Beban PPh nih namanya. Saya tambahin biar nggak bingung, beban PPh badan ya. Apa tadi namanya? Di situ interest tax expense. Interest tax expense. Nah, ini untuk kamu nanti ujian LSP manual juga dihafalkan aja jurnalnya ya. Nanti pasti akan keluar. Kemudian kreditnya apa? Lawannya utang PPh. Nih, PPh yang harus dibayarkan namanya income tax payable. Nih, income tax payable. Kreditnya itu income tax payable. Nah, sekarang akunnya udah dapat, kita tinggal cari angkanya. Angkanya 0,5%, kita cari 0,5%. Koma ya, 0,5% kalikan penjualan. Penjualan itu sales. Kalikan sales. Salesnya berapa? Saya kurungin aja. Lihat di sini. Sales itu di income, nggak usah bingung, yaitu salesnya di sini 1,515,300. 1,515,300. Nah, itu salesnya ya. Nah, saya cari sendiri ya, 0,5% dikalikan 1,515,300. Oke, 7 sama dengan kalikan 7 juta sama dengan 7.576. Nanti kalian cek sendiri di kalkulator kalian. Kalau misalkan ibu salah ya, tinggal japri aja, Bu itu salah, hasil saya sekian gitu, nggak apa-apa. Nah, namanya ibu juga manusia, salah ya. Ini angkanya kita masukkan 7.576.000. 500. Nah, kita di sini juga diklik sama angkanya karena debit dan kredit itu harus sama. 576.500. Nah, ini untuk bekal kamu nanti manual, jadi diinget-inget ya. Cara pengerjaannya itu mirip sekali, nanti kalau manual AJP-nya sama persis ya. Sekarang kita masukkan ke transaksi di Mayop. Ini kita close aja karena kita cuman nyari nilainya aja, nggak ada transaksi di sini. Nah, kita langsung ke account record journal entry. Kemudian di sininya adalah bukti transaksinya. BM12/4 ya, ini satu terus belum ngedit. BM12/4. Ini BM12/4. BM12/4. Nah,
Di sini harus kosong ya, teks inklusifnya. Ya. Tanggalnya sama, kemudian memonya adalah menutup akun PPN income dan transaksi yang keduanya adalah PPh badan. Dah seperti ini PPh badan. Yang pertama kita lihat di sini tadi apa debitnya. Kita lihat debitnya ya, PPN outcome, di sini PPN outcome. Kemudian akun-akunnya dulu aja biar nggak bingung. PPN income di sini. Kemudian PPN payable. Kita lihat di sini PPN payable. Nah di sini. Oke ya, PPN outcome-nya senilai 101.200. Nah, saya cek di sini. Kemudian PPN income-nya dikredit 64.340. Nah, di sini nanti PPN payable-nya tinggal diklik aja sisanya. Nah, otomatis dia akan sama 36.860. Kemudian transaksi yang kedua, debitnya interest tax expense. Kreditnya adalah di sini income tax payable. Di sini. Senilai 75.76.500. Nah, seperti ini. Ini tinggal diklik aja nanti muncul enter. Nah, totalnya harus 108.776.500. Kalau sudah klik record. Ya, kalau masih ada yang bingung silahkan, kalau mau bertanya japri ke Ibu ya. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membuat bukti memorial ketiga ya. Kita di sini ada 3 transaksi, yaitu pertama penyusutan equipment atau penyusutan perlengkapan bulan Desember senilai 1.250. Gaji bulan Desember sebesar 3.800.000 akan dibayar 2 Januari. Kemudian listrik dan telepon bulan Desember sebesar 2.250.000 akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Untuk transaksi pertama itu namanya adalah beban penyusutan ya. Mencatat penyusutan peralatan, yaitu debitnya adalah depreciation expense atau beban penyusutan, kreditnya adalah equipment akum deb. Senilai tadi tinggal masukkan aja 1.250. Kemudian yang ini juga 1.250. Kemudian yang kedua mencatat utang gaji ya, karena gaji yang di bulan Desember nanti akan dibayar di bulan Januari, sehingga debitnya adalah wages and salary, kreditnya adalah expense payable senilai 3.800.000. Kita klik di sini 3.800.000. Kemudian transaksi ketiga adalah mencatat utang listrik, karena biaya listrik dan telepon ini akan dibayar juga di bulan Januari senilai 2.250. 2.250. Nah, debitnya adalah beban listrik dan telepon atau telepon and electricity expense, kreditnya expense payable atau utang gaji. Nah, jurnalnya sama, masih klik account, record, journal entry. Account, record, journal entry. Nah, di sini buktinya adalah BM12 strip 3 ya.
BM 12 strip 3, tanggalnya tetap ya. Memonya adalah di sini adalah penyusutan peralatan, utang gaji, utang gaji, kemudian utang listrik. Nah, seperti ini kira-kira ya, penyusutan peralatan, atau di sini jangan penyusutan sorry ya, beban titik B titik. Nah, artinya beban penyusutan peralatan ya. Account yang muncul itu sesuai yang kita analisis barusan, yaitu depreciation expense, equipment, akum debt. Depreciation expense ada di 6. Ini depreciation expense, nilainya adalah 1250. Kemudian kreditnya adalah equipment akum debt. Nah, equipment akum debt, jangan sampai kebalik ya, bukan equipment at cost tapi equipment akum debt. Nah, di sini kreditnya langsung tekan enter. Kemudian transaksi kedua, wages and salary. Wages and salary. Ini wages and salary senilai 3.800.000. Kemudian di sini expense payable. Kemudian yang ketiga adalah telephone and electricity expense, tetap langsung klik 6 aja, nanti akan muncul ya. Nah, 6 itu electricity telepon nih di sini senilai 2250. Kemudian kreditnya juga expense payable. Expense payable di sini use account. Nah, kliknya di sini, tekan enter. Nah, seperti itu. 7.300.000 ya totalnya kalau sudah klik record. Itu untuk dokumen bukti memorial ketiga.